bisa. Oke. Kita mulai. Oke, gini ya, kita kalau bisa kita sampai akhir ngikutinnya, soalnya nanti bakal di absen, buat jadi statistik kita aja sih. Kelihatan nggak itunya? Kelihatan nggak? Kelihatan Bang, kelihatan. Oke. Ini kalau ada yang punya masalah sama misalkan videonya kayak berhenti kah atau suara aku yang gak jelas, ngomong aja di itunya. Audionya, soalnya aku nggak bisa ngeliat kalian. Oke. Nggak bisa baca chat kalian. Oke, makasih. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita alhamdulillah yang kita berkumpul di sini kita untuk mengikuti responsi yang pertama ini dari himpunan D3 Teknik Informatika. Oke, di sini kita bakal kayak sebenarnya cuma pengenalan aja sih, jadi nggak bakal terlalu lama. Di sini kita bakal kayak pengenalan apa itu Java, apa itu modding, ya terutama apa itu modding. Dan aku bakal ngenalin kayak ide itu integrated development environment, itu kayak IntelliJ. Itu jadi kalian nggak usah pakai kayak text editor lagi buat buat ngompile Java, nggak usah pakai CMD lagi. Oke, kita mulai aja. Sebenarnya apa sih itu modding? Apa sih yang kalian lakukan itu? Modding itu kalau kalian mikir modding itu cuma sekedar kayak ngetik Java, ngetik kayak akan bahasa pemrograman, itu kalian sebenarnya kurang tepat. Modding itu kayak menerjemahkan persyaratan logika dari pseudocode. Pseudocode itu kayak kayak langkah-langkah buat menyelesaikan suatu data, kayak langkah-langkah dalam bahasa manusia. Misalkan aku pengen kayak mengirimkan surat ke teman aku. Pseudocode-nya gimana nih? Pseudocode-nya aku harus menyiapkan kertas, menyiapkan pulpen, dan menyiapkan amplop, terus ditulis tuh itunya kertas tersebut. Terus kita siapkan juga amplop, siapkan amplop. Habis itu kita masukkan kertasnya ke dalam amplop. Habis itu kita kirim ke teman kita. Itu namanya pseudocode. Kita baca lagi. Coding itu menerjemahkan persyaratan logika dari pseudocode-nya manusia ke dalam suatu bahasa pemrograman, baik huruf, angka, dan simbol yang membentuk sebuah program. Ya, jadi ini robot ini nih yang di sini, kalau kalian ngajak ngomong pakai bahasa Indonesia, dia nggak bakal ngerti. Dia itu harus diajak pakai bahasa dia sendiri. Nah, di case ini bahasa pemrograman, yaitu bahasa Java. Jadi kita harus tahu gimana caranya mengubah bahasa manusia itu ke dalam bahasa robot tersebut, komputer lah, bisa dibilang gitu. Ya, jadi itulah yang namanya coding itu. Nggak cuma sekedar kayak ngetik data, ngetik program gitu. Coding itu gimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah. Itu namanya coding. Kita lanjut.
Nah, sekarang Java. Yang kalian pelajarin itu apa sih? Ya, ya. Ini Kak, ini kan ada teman yang belum di-admit, belum di ACC join. Maaf. Maaf. Soalnya aku nggak bisa ngeliat kalian. Ramai banget. Ya. Ini aja ya. Ya udah gini aja ya PPT-nya. Aku nggak bisa ngeliat kalian soalnya. Nah, kelihatan nggak sih? Kecil ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Kak, cuman nggak tahu kalau gelap. Gimana? Gelap? Maksudnya kalau misalkan yang backgroundnya gelap. Oh, yang ini kelihatan nggak? Wah, Kelihatan. Kelihatan, masih kelihatan. Masih kelihatan. terima kasih semuanya. Kita nyampe dari mana tadi? Java. Java itu apa sih? Yang kalian pelajari di kelas itu apa? Kalian udah pada tahu belum Java? Jadi Java itu simpelnya sih bahasa pemrograman yang dijalankan berbagai komputer termasuk telepon genggam. Java itu menurut aku sih kayak yang emang bahasa pemrograman sih yang paling simpel kata aku sih. Soalnya mereka kayak Java itu paling powerful deh, paling bisa apa aja. Mereka bisa fungsinya lebih banyak daripada bahasa pemrograman lain. Terus itu ada tulisan di tahun 2020 bahasa pemrograman masuk ke dalam 10 besar bahasa pemrograman yang paling baik digunakan oleh developer di dunia. Jadi kalau kalian mau jadi developer misalkan web atau aplikasi yang baik, itu wajib menurut aku buat paham betul apa yang namanya Java ini. Ya. Ini pencipta Java-nya namanya James Gosling. Itu dia ciptain itu pas dia join Oracle di tahun 23 Januari 1996. Oracle itu kayak perusahaan IT development. Oh iya, buat yang telat tadi nggak apa-apa, tenang aja. Ini sesi ini aku rekam, jadi nanti aku bakal kirim linknya. Jadi bisa lihat dari awal. Jadi serah aja. Oke. Terus cara compile file Java itu gimana sih? Kalian yang sedang diajarkan ini, aku dikasih tahu kalau kalian itu ngerjainnya dengan compile-nya pakai text editor ya, pakai CMD gitu. Tapi sebenarnya ada cara lain, satu lagi. Nih, ada text editor yang sedang kalian pelajari, sama satu lagi itu ada IDE atau Integrated Development Environment. Bedanya dari dua ini, text editor ini di-compile, maksudnya text editor ini fungsinya itu lebih sedikit daripada Integrated Development Environment. Kenapa? Karena text editor ini cuma dikhususkan buat menulis data doang. Nggak kayak ide. Ide itu lebih luas lah. Lebih bener-bener kayak web development. Kayak program development. Text editor ini ya kayak tugas yang dikerjakan text development ini kan biasanya cuma kayak nyatet catatan kayak atau nulis program kayak. Kalau ide ini lebih luas deh, jadi fungsinya itu juga lebih banyak daripada text editor. Kita lihat lagi, jadi text editor atau pakai ide nih, pakai text editor atau pakai ide. Kalau menurut aku, kalau aku sekarang sih aku lebih suka pakai integrated development environment karena fungsinya emang banyak itu. Tapi untuk kalian yang kira-kira masih belajar, pakai text editor aja dulu nggak juga nggak apa-apa. Soalnya integrated development environment itu fungsinya itu banyak banget yang mungkin nggak bakal dipakai untuk pemula. Jadi text editor itu pilihan yang baik buat pemula yang pengen belajar pemrograman Java ini. Oke, selanjutnya CMD. CMD itu apa sih? CMD itu kan setahu kalian tempat kalian compile Java kan,
Ya, itu salah satu cara compile file Java yang text editor, yang menggunakan text editor. Terus CMD ini simpelnya sih command prompt yang aplikasi command line interpreter tersedia di sebagian besar sistem operasi Windows. Jadi dengan kita menuliskan perintah-perintah di CMD itu bakal dieksekusi sama command prompt. Dan juga command prompt ini bisa mengeksekusi file Java yang kalian pengen eksekusi nih pakai command prompt. Sebenarnya kalau pakai text editor ini ada cara lagi sih, terutama Notepad nih. Notepad itu punya plugin yang bisa ngejalanin file Java kalian tanpa harus menggunakan CMD. Tapi di modul kalian itu aku lihat kalau kalian nggak boleh pakai itu, nggak boleh pakai plugin. Kalian harus belajar pakai CMD. Nggak apa. Aku anggap sih kalian semua. Tadi ada yang ngomong kalau ada yang belum bisa pakai CMD nanti. Insya Allah aku ajarin kalau ada waktu. Masih banyak sih. Oke, kita lanjut. IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA itu merupakan salah satu integrated development environment. Jadi ya dia memang salah satu ide itu yang bisa kita run Java di aplikasi ini langsung. Sini IntelliJ IDEA merupakan ide atau integrated development environment, yaitu alat untuk pengembang terpadu dari JetBrains. JetBrains itu perusahaan IT development. Di dalamnya terdapat fasilitas programmer mengembangkan program atau aplikasi. Jadi nanti kedepannya kalian bakal menggunakan banget nih yang namanya IntelliJ IDEA. Jadi aku sarankan untuk belajar dari sekarang untuk penggunaan IntelliJ IDEA biar kalau ada matkul di kelas kalian itu bisa langsung ya seenggaknya ngerti lah apa aja sih yang di IntelliJ IDEA, soalnya fungsi-fungsi yang ada di IntelliJ IDEA itu benar-benar banyak, benar-benar rame lah. Oke, ini ada fitur-fitur. Aku bakal ngeliatin IntelliJ itu kayak gimana. Ini ada Intelligent Code Editor, itu maksudnya kita bisa kayak shortcut gitu deh buat di CMD. Ini UI buat IntelliJ itu kayak gini. Ya, ini ada navbar, ada build tools, ada di compiler, shortcut, terminal, sama version control. Ini aku bahasnya nanti aja. Coba aku mau buat project baru. Project nama, responsi. Kayak gini nih. Ini IntelliJ kalian bakal menggunain banget nanti di kedepannya pasti. Aku coba Hello World ya. Kerennya nih kita tinggal kayak gini aja sih. Itu kita ada dikasih pilihan Sold M itu buat print method, nama method, Sold P untuk print parameter method sama print value. Kita pakai Sold print aja, Sold print line. Terus cara ngerannya ini ada tombol segitiga di sini, cara lagi di build. Hello world. Jadi gitu, ide itu kayak gitu. Dia punya di compiler sendiri di sini. Kita lanjut. GitHub. Aku juga lihat di modul kalian itu kalian ada GitHub, belajar GitHub yang mana pas zaman aku itu gak ada, jadi aku lumayan kaget. GitHub itu apa sih? GitHub adalah sebuah aplikasi berbasis website dengan version control system. Version control system itu maksudnya misalkan ada yang edit file project kamu, itu
itu pasti bakal ketahuan oleh si GitHub ini. Jadi bakal ada catatannya yang menyediakan layanan untuk menyimpan repository dengan gratis. Ya, yang tadi aku bilang. Repository merupakan tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai file berupa source code. Ya, jadi GitHub itu nggak cuma buat ngebuat project, tapi bisa juga untuk kayak sosial media para developer sama mencari kerjaan buat developer. Ini keren banget. Kita bisa belajar banyak di GitHub. Kita bisa ngelihat orang-orang hebat, misalkan kita bisa lihat project orang-orang hebat. Dan misalkan kalau kita pengen ngelamar kerjaan nih, misalkan ada beberapa perusahaan yang minta nama GitHub kalian buat ngeliatin kalian udah punya project apa aja sih, kalian udah ngapain aja sih di GitHub. Gitu. Jadi bagus kalau kalian udah belajar, nanti bakal belajar GitHub gitu. Terus fungsi GitHub ini dapat digunakan untuk menyimpan repository, dan kedua menjadi wadah atau alat untuk kolaborasi dan mengerjakan sebuah project. Yang aku bilang tadi, kita bisa ngerjain dengan orang-orang jauh, orang nggak di sebelah kita, nggak cuma satu komputer, bahkan lebih dari satu komputer, dan mengerjakan satu project. Terus yang ketiga, memuat profil Anda sehingga dapat mengikuti programmer lain di aplikasi ini. Ya, jadi kalian bisa ngebuat profil, bisa ngeliat programmer-programmer hebat, bisa belajar dari mereka, belajar banyak. Terus dapat untuk mengawasi repository tertentu, untuk mengawasi perubahan-perubahan apa aja yang udah terjadi di project kita itu. Oke, kita lihat lagi. Terus let's print hello world. Nah, aku bakal nunjukin gimana sih caranya kita ngeprint hello world itu di CMD. Tadi ada yang bilang kalau belum install Java di laptop, jadi kayaknya aku bakal ngeliatin cara install Java ya di komputer kalian masing-masing. Oke, sebelum itu kita lihat ini ada quotes dari John Johnson. Dia bilang, first solve the problem, then write the code. Itu benar banget, soalnya jangan sekali-sekali, dosen aku dulu bilang, namanya Pak Indra, jangan sekali-kali kalau kalian nemu soal IMA, jangan sekali-kali kalian untuk keyboard. Jangan. Kalian harus nyentuh yang namanya pulpen. Kalian harus kayak nulisin logika kalian di kertas itu. Jangan nyentuh keyboard. Itu haram. Soalnya bakal dimarahin kalau langsung ngoding tanpa kayak nulisin logika kalian. Asik. Kita coba ngeprint file Java, bukan iPad-nya. Kalian pakai notebook spesial. Nah, sini kita harus kasih nama dulu, simpan dulu. Save as, aku pengen save as-nya di sini. Aku udah buat file Java sendiri di data.d. Respon satu. Kelihatan nggak semuanya? Kalian apa bentuknya? Caranya yang pertama adalah tuliskan public class. Public class. Setelah public class itu kita tuliskan nama file Java kita, yaitu class. Gitu cara nulisnya. Untuk nama kelas, tolong perhatikan kalau misalkan kalian untuk huruf awal itu harus besar. Itu biar itu developer yang baik itu kayak gitu.
misalkan ada dua huruf misalkan, yang huruf keduanya juga harus besar juga. Misalkan responsi satunya S-nya itu harus besar. Sebenarnya nggak harus sih, cuman biar baik aja, itu kurang baik. Biar kita ngerti ini, oh ini kelas. Ini satu. Terus yang kedua, kita buat public static void string args. Public static void main string args. Itu fungsinya untuk kayak menjadi memuat argumen-argumen kita biar bisa diolah sama kita nanti. Sebenarnya menjelasnya lumayan susah sih, soalnya pokoknya tugasnya gitulah, memuat argumen-argumen buat di print kah. Oke. Public. Ya. Main sana kayak gini. String. Nih, ini namanya tuh dia tuh array. Yeah. Dia ini dia buat di sini tuh bakal nyimpan argumen-argumen kalian. Jadi emang harus dibuat ditulis kayak gini sih, wajib. Args tuh buat argumen kalian. Kita tadi mau ngeprint hello world, misalkan. Untuk ngeprint, harap kalian udah pada tahu semua itu misalnya bisa share ya langsung. Sistem inline kutip 2 untuk ngeprint string dan tulis hello world. Ya. Ini kita udah ngebuat satu yang namanya file Java. Oh ya, di sini jangan lupa itu untuk ngisiin titik koma, berlupa. Ini sering banget kalau yang misalkan pemula itu lupa yang buat ngasih ini, sering banget. Aku pemula jadi kalau lupa. Oke, kita save. Nah, kita lihat di Java, bukan Java. Salah, masih di sini jadinya. Kita pindahin ke Java. Terus responsif. Nah, ini udah ada kan file di sini. Cara untuk itunya kita pakai command prompt untuk mengarahkan file yang dituju kita ke file Java kita itu pakai CD. Untuk kalau misalkan kita mau pindah drive itu tinggal tulisin kode drive-nya. Ini aku pindah, kan aku sekarang ada di drive C. Aku pengen pindah ke drive B nih. Caranya D 2. Sekarang aku udah di drive D. Terus aku pengen ke apa lagi nih? Ke Java. Pengen ke folder Java nih. Kayaknya tulisin CD Java. Sekarang kita udah di folder ini nih, folder Java ini. Terus lagi caranya untuk mengcompile jadi bytecode agar bisa di run sama JVM atau Java Virtual Machine. Caranya kita tulis Java compile. Responsi 5.1. Untuk ini itu case sensitif, jadi
Jadi dia itu harus sama banget kayak kayak eh, apa? Kayak uppercase-nya harus sama, R itu harus besar, I-nya itu harus besar juga. Terus kita coba spasi 5. Apa ya? Kurang .java bang. Sorry. Benar, kurang dari Java. Aku udah lama banget nggak pakai CMD, sorry. Nah, benar. Ya. Itu caranya. Jadi kita bisa lihat di sini. Makasih ya, tadi Arif. Oke, kita lihat di sini. Kita coba buka nih. Ini apa sih? Kok tiba-tiba ada file ini? Nah, ya ini tuh ada yang namanya bytecode. Bytecode ini yang nantinya bakal di-run sama sama JVM atau JVM, Java Virtual Machine. Ini nih yang dibaca sama komputer. Ini kan bukan bahasa manusia kan? Tadi aku bilang. Coba kita run. Cara ngerangnya kita tinggal tulis Java, nggak usah pakai C. Spasi. Dan ini nggak usah pakai Java karena tadi sudah di compile. Dan sekarang aku pengen interpreted, namanya interpreted atau interpretasi dari yang tadi hasil compile ke ngeliatin apa sih yang ada di isi dari file itu. Coba mana? Ini kalau divisualisasi kayak gini. Tadi aku yang nulis program kayak gini, terus di compile tadinya. Nah, responsi ima.class ini hasil compilernya, terus diinterpretasi, terus kita coba run. Interpretasi ini itu biar bisa di compile ini itu biar bisa dibaca oleh komputer, interpretasi itu biar bisa dibaca manusia. Benar-benar gitu. Coba run. Hello world itu misalnya. Oke. Sebenarnya materi kita udah sampai sini aja sih. Tapi tolong jangan keluar dulu, nanti aku bakal ngasih link absen. Dan juga nanti ada sisi pertanyaan bagi yang mau nanya. Aku tutup dulu ini. Nanti kalau ada yang nanya, bakal ada sisinya. Enggak, ini aku ngirim chat. Ada nggak sih? Nah itu tolong dimasuk ke situ terus absensi ya teman-teman, biar kita buat statistik aja. Soalnya kita respons ini nggak cuma satu, kita nanti jamnya belum, untuk waktunya belum dikasih tahu, tapi pasti bakal ada. Jadi kita buat statistik aja untuk setiap minggu berapa orang yang masuk. Oke, tinggal diisi aja itu. Oke, sekarang sambil kita nunggu, aku buka sisi pertanyaan deh. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang ditanyakan, misalkan untuk putar 5 kah? Atau nanti 5 bakal susah apa enggak? Kedepannya nanti bakal ngadepin apa aja? Gak apa, ini santai aja kok. Assalamualaikum Pak.
izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Udah jangan manggil Pak dong. Panggilnya apa, Kak? Apa Kang? Alden nggak apa-apa. Kang nggak Oh, apa-apa. oh. Kang, ini Kang mau nanya. Tadi kan ada tulisan kayak print LN. Itu Ya. misalnya yang LN-nya itu nggak ditulis gimana itu kan? Print LN-nya itu kepanjangan dari line. Jadi misalkan kalau kita ngeprint, ini aku harus mereka kasih kayak gitu. Kalau bisa aja. LN kita buat lagi deh di sini buat contoh. Print line. Ini aku print nih, aku compile dulu. Kita kayak tadi, Java responsi 5. Aku belum reset ya. Oh, ada responsi mata kuliah lain tuh, Kak. Oke, untuk itu kita bisa kayak diskusi dulu sih sama bagian aku, tapi kalau kalian memang benar-benar butuh, bisa banget. Ya, ini udah kelihatan gitu apa? Udah, Kak. Pak, belum Ini yang tadi ya. paham. Ya, oh ya, belum paham. Siapa tadi yang ngomong? Muhammad Zulfikar, Kak. Muhammad Zulfikar. Belum paham yang mana nih? Apa? Apa, Kak? Belum paham yang mana? Saya. Kayaknya tadi yang belum paham yang ngomong belum paham. Saya, Kak. Yang belum paham, enggak sih, tapi bukan di matkul ini sih, Kak. Di matkul yang lain. Yang mana? Yang biner gitu, Kak. Himpunan bukan sih? Tadi ada Bukan. juga matkul apa itu? Matkulnya. Kalau nggak salah, Hmm. dasar sistem komputer. Kalau nggak salah. Oh. Iya, makanya aku bukan dasar sistem komputer ya. Oh ya, udah nggak apa-apa, Kak. Makasih. Enggak apa-apa, tapi kalau misalkan butuh nanti bakal kita ajarin semampu kita. Ada sih kayak kita dasar sistem komputer, namanya itu aku lupa namanya, tapi ada. Iya, emang siap, itu Kak. dulu emang lumayan susah itu. Soalnya harus rajin baca kalau yang itu mah. Oke, kita coba yang tadi, yang pertanyaan tadi, print LN. LN itu apa sih? LN itu buat nge-print ke bawah. Jadi setelah print yang hello world ini, print selanjutnya itu bakal ke bawah. Coba aku buat contoh juga. Kita copy semua ini. Ya, Bella. Kau Bella? Nanya nggak tadi? Mungkin ke on itu, Bang. Sorry. Nggak apa-apa. Kita coba tanpa LN sekarang. Kita mau lihat kayak gimana nih hasilnya. Set. Ini komennya di mana? Kita compile. Di mana? Berhasil, terus kita interpreted. Jawab. Mana tadi? Langsung dulu. Kelihatan nggak bedanya dari yang tadi print line sama print tanpa LN? Kelihatan, Bang. Ada, Bang. Kalau yang LN itu ke bawah, kalau yang nggak ada LN itu ke pinggir ya? Iya, benar banget. Jadi aku juga baru tahu itu pas pertengahan semester. Aku baru tahu kalau LN itu bisa dihapus. Ini dia itu bakal setelah LN dia bakal ngebuat line baru buat ngeprint hasil selanjutnya. Kalau tanpa LN dia bakal ngeprint ke sebelah. Tuh.
Udah kejawab belum yang pertanyaannya? Udah nggak cukup Kak. Paling nanti lagi ya. Ya. Oh ya, boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang, saya mau tanya, tapi Ya, boleh. ada beberapa pertanyaan sih, Bang. Nggak apa-apa. Santai aja. Yang pertama itu kan di belakang kan ada yang pakai titik koma, ada yang pakai kurung juga ya. Itu bedanya apa ya, Bang ya? Kalau itu dia mana sih? Titik koma yang mana nih? Tar. Ya, nggak kelihatan, Bang. Kan ada yang sistem print LN itu kan pakai titik koma belakangnya. Hmm. Nah, Itu itu dia ini buat ini tuh print print LN itu sebenarnya fungsi. Jadi fungsi itu harus pakai kurung buka kurung tutup. Nah, oh, kalau nggak belakangnya. Belakangnya pakai titik koma kan. ya. Nah, itu yang arc kan belakangnya bukan pakai titik koma. Itu Oh bedanya apa, Bang? iya. Iya. Ini emang kalau ini sih wajib sih harus kayak gini. Itu. Oh, Iya. Kalau kalian ngebuat Java baru gitu ya, ini harus apa? Public class, terus public static void. Itu kalau kalian mau ngeprint sesuatu harus pakai ini. Jadi, oke, Bang. ada lagi yang mau ditanyain? Tadi mau nanya apa lagi ya? Lupa satu lagi. Oh ya, Oh ya, eh, input itu yang mana sama output itu yang mana, Bang? Saya nggak tahu soalnya. input ini input siapa nih? Input user. Ya, input itu bagian mana, output itu bagian mana gitu, Bang. Oke, aku pengen buat lagi satu lagi. Aku pengen input manusia. Import Java detail. Ini buat kalian input inputan manusia nih. Import. Mungkin beberapa kalian udah ada yang tahu. Kita pengen manggil si scanner. Scanner itu buat kita buat kayak nulis-nulis inputan kita. Oke, cara makainya scanner. Ini kita panggil dulu kelas scannernya. Habis itu kita kasih nama buat si scanner. Kasih nama scan. Itu sama dengan ini scanner. Terus kasih lagi. Ini contoh ini tinggal kita pakai nih si scan ini karena udah dikasih kayak import itu. Kita pakai cara makainya. Kita buat variabel baru, variabel integer A misalkan. Saya makainya scan. Misalkan dia kalau integer dia itu harus pakai scan next. Misalkan kalau string itu next line. Misalkan string kasih nama variabel d scan d next ya. Misalkan kalau lagi double scan. Titik koma integer lupa tuh. Terima kasih bang itu kan ya betul. Nih harusnya kalian udah belajar sih kalau dikasih tahu kalau in itu harus kayak gini, string itu harus kayak next line, double, next double. Untuk sekarang kita coba pakai input. Ini input itu ini nih, input yang ini. Kalau output
Kita copy aja deh. Paste. Kita paste hasil dari kita hapus. Terus habis itu ini input dan ini outputnya. Coba kita di save. Itu kita compile Java. Nah, Java responsi 5.1 buat Java. Hasil. Terus Java responsi 5 jalanin. Nah, ini dia ngebling terus nungguin input dari aku. Aku mau input angka 123. Nah, outputnya juga bakal 123 karena dia udah aku suruh buat output si A ini, variabel A. Kejawab nggak? Input Iya. ini, output ini. Kalau output itu println ya bang? Oh, itu Harus tadi. println? Apa ada Iya. output lain? Ini gini juga bisa. Tadi ada yang nanya juga. Iya, yang print juga bisa. Bedanya udah tahu? Kalau LN? Udah tahu. Tadi kan dijelasin. Oh, udah tahu. Iya. Nah, itu juga Makasih ya bang ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Halo Bang. Halo. Iya. Ini aku mau nanya Bang. Oke. Jadi kemarin kan aku ngoding Java nih. Mm-mm. Jadi input sama outputnya udah sesuai sama soal yang dikasih dosen kan. Ya. Udah saya jalankan di CMD bisa. Terus saya tambahkanlah pack dari Pak dosen itu kan kayak alamat foldernya supaya bisa di-push ke GitHub. Mm-mm. Dicoba pas di-push di sana terus gagal, terus salah codingannya itu. Dan pas saya coba juga pakai pack itu di CMD malah error, nggak bisa juga masalahnya. Tapi Dari dosennya. soal sebelumnya saya jalankan bisa, cuman satu soal ini nggak bisa gitu Bang. Kira-kira masalahnya di mana itu ya? Kalau gitu aku harus lihat filenya. Ya. Harus kasih scriptnya gitu Bang? Iya, kalau bisa sih. Kamu siapa? Si Martin. Itu bukan sih? Ketua bukan sih? Iya Bang. Iya, ketua ya? Yaudah nanti aku kirim aja di line atau WA Bang ya. Boleh. Sorry ya, itu. Soalnya Siap Bang. Tadi ada ngechat. Bang, mau nanya dong Bang. Oh iya, siap. Kalau pakainya yang double itu gimana Bang? Oke. Kalian udah tahu bukan? Nggak bedanya integer, string sama double. Tadi yang nanya? Iwan. Kalau integer, dia itu bakal ngeluarin integer itu buat bilangan bulat. Misalkan 1, 2, 3. Itu namanya integer. Kalau string itu buat kayak ya huruf, kayak nama, kayak kata lah, kalimat. String itu namanya. Kalau double dia itu dia bilangan desimal 0,5, 0,2 gitu. Ada lagi sebenarnya ada yang namanya tuh boolean. Boolean itu dia cuma 2 bisa inputnya, true sama false. Terus ada lagi long. Long itu dia buat long itu kalau nggak salah dia buat ngasih inputan integer tapi lebih panjang daripada integer, lebih panjang daripada integer. Long ya. Kejawab nggak? Itu bedanya integer, string, double, sama long. Gitu. Sama. Tadi yang nanya, kejawab nggak?
keren. Sebenarnya kita tinggal coba sini. Java banyak kok Java data type. Oke, ada byte, short, integer, long, to double, char. Oh ya, char ini buat input karakter, misalkan A, B, C. Nggak sama kayak string. Kalau string kan kita bisa input kata. Kalau char itu A, B, C, D, E. Gitu. Float ini sama kayak double sebenarnya. Tapi double itu nampung lebih banyak daripada si float ini. Jadi lebih baik pakai double sih menurut aku. Ya, ini teman kita nih, Wait School. Ini kalian harus rajin-rajin banget ngunjungin website ini, soalnya di sini bisa ngajarin macam-macam, HTML, CSS, JavaScript. Kalian kan nggak usah kuliah, kalian tinggal belajar gini, bisa kerja, beres. Kejawab nggak yang tadi pertanyaannya? Yang nanya, bro? Oh ya, ini ya, yang baru datang, tolong isi absensi. Itu linknya aku kirim di chat, tolong ya. Ada jawaban kayaknya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Apa, tanyain apa aja? Kak, algoritma sorting itu apa? Sorting ya, sorting itu buat nge-sort array. Jadi dia misalkan ini sebenarnya bukan materi sekarang sih. Jelasin aja nggak apa-apa ya. Sorting itu dia buat sort buat ngetata data lah, biar urut dari kecil ke besar, besar ke kecil gitu. Misalkan aku punya array 321, aku pengen ngurutin dari kecil ke besar nih. Jadi caranya pakai sorting, terus dia bakal 1, 2, 3 gitu. Oke, jelas. Ada lagi yang mau ditanya? Kak mau nanya Kak, Ya, boleh. fungsi printf buat apa ya? Aku sebenarnya lupa sih, jujur. printf. Sebentar dulu. Teman-teman divisi ada yang mau bantu? Yang Fikri misal? Tadi yang nanya siapa? Sorry, yang nanya tadi siapa? Saya. Oh, hilang. Ya. Ada jawaban. Sorry, aku lumayan di web aja, jarang. Oke, aku yang kurang teman-teman di sini ada yang mau bantu, misalkan? Ini printf ya tadi. Oh, iya. Iya bang. Printf itu kan ada sort titik out titik printf tuh. Itu tuh sebenarnya gunanya tuh sama kayak print ln juga, sama kayak print biasa. Tetapi bedanya tuh
printf itu tuh untuk ngeprint format. Formatnya tuh kayak variabel tadi. Misalkan kita mau printf %s gitu. Jadi dia nanti tuh printf-nya tuh dia tuh ngeprint string doang. Gitu. Untuk pemakaian printf. Tapi kalau di bahasa Java itu tuh sangat jarang dipakai kalau untuk printf. Biasanya itu tuh dipakai dalam bahasa C. Mungkin gitu aja tuh yang printf. Ya, makasih Bang. Oke, makasih Bang. Ya, gitu. Yang boolean Muhammad Fahri. Gimana cara pakai boolean? Kita coba. Cara mungkin boolean sama aja sih. Next boolean. Di sini juga boolean. Coba kita print. Coba. Kalian udah belajar if else ya? Jadi aku bakal coba if else. If si A ini sama dengan masih yang tadi. Di sini kita print juga apa sih yang aku ketik. Cara ngeprint boolean sama aja sih, tapi dia outputnya cuma bakal false atau true. Aku print A. Atau yang ini. Oke, kita compile lagi, kita save Dan dulu. benar Dan itu kurang titik di outnya. Yang mana? Sistem titik out titik print. Iya. Oke, ini. Kita coba compile kayak tadi. Tinggal dipakai. Dia nunggu inputan aku, jadi aku misalkan aku pencet true. Ini true. Coba aku jain lagi. False. Ini false. Jadi tadi kan yang aku suruh dia buat input boolean. Ini aku inputannya false. Terus aku kalau inputan aku benar, input aku true, dia bakal ngeprint ini true. Lalu kalau aku inputannya false, bakal ngeprint false. Terus aku outputnya bakal ditaruh di sini.